Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik ya Kak. Ya, hari ini Kak Viena dan Kak Pininta ditemani oleh dua boneka ya. Iya dong. Yang Kak Viena namanya Kinci. Halo semuanya. Kalau Kak Pininta namanya Teddy. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Nah, Kak Pininta dan Teddy, untuk lagu pertama kita menyanyi lagu Mars Sekolah Minggu, Sekolah Minggu HKBP. Semuanya, ayo kita semua bangkit berdiri. Dengan sukacita ya Kak. Yes. Sekolah Minggu HKBP, kelas di Rohadoi. Ai di pasaha tutuhani, Roha Hamed Metodi. Sekolah Minggu ingot mai, Hodo panggan dini naposoi. Atong arahon madongangi, Tu Yesus Tuhan lain. Sekolah Minggu HKBP, kelas di Rohadoi. Ai di pasaha tutuhani, Roha Hamed Metodi. Sekolah Minggu ingot mai, Hodo panggan dini naposoi. Atong arahon madongangi, Tu Yesus Tuhan lain. Baik, sebelum memulai ibadah, kita akan bernyanyi Loas Tura Autu Dagdanak. Kita nyanyi ya. Loas rotua dagdanak, Dina Yesus Tuhani. Beta roha kusudena, sayo loy sowarai. Hamudokan kunang toga, roha butu Yesusi. Hamudokan kunang toga, roha butu Yesusi. Kita bangkit berdiri. Sian rohani dagdanak, rodo pabujioni. Napalason Tuhan Yesus, tole saen dehoni. Hamudokan kunang toga, roha butu Yesusi. Hamudokan kunang toga, roha butu Yesusi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang
kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya, kita sama-sama berdoa. Tuhan, pengajaran firman-Mu kiranya memperteguh iman kami setia dan berserah padamu. Amin. Oke, untuk lagu selanjutnya kita nyanyi Holland Dak Danak ya Kak. Yuk Teddy kita nyanyi. Iya. Adik-adik sekolah minggu, Inang akan membacakan hukum Taurat yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu ini, yaitu hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Inang akan membacakan hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau benda-benda sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, Teddy, aku mau tanya dong, Teddy itu punyanya siapa? Aku punya Tuhan Yesus loh Kak. Wow, sama dong. Kinci juga punyanya Tuhan Yesus. Nah, untuk menyambut pengampunan dosa kita mau nyanyikan lagu Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Semuanya berdiri ya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini dari Yesaya 11
ayat 2. Yesaya 11 ayat 2, yuk kita sama-sama membacanya. Yesaya 11 ayat 212 ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Amin. Kita mulai lagi ya Kak untuk lagu selanjutnya yaitu Roma tu Yesus dengan bangkit berdiri ya adik-adik. Ya. Semangat ya nyanyinya ya. Roma tu Yesus na holong do, rohana di halak naro, ai di palua ton ditai, unang memagui. Asailas rohatai kusel, oloi yasian dosape, sai romahina tu surgoi, lau sonang madisi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik baru duduk kembali. Kita akan membacakan waktu sekolah minggu ya, Kakak Pininta. Yang pertama, ibadah sekolah minggu kita masih stay at home, tapi kita harus tetap bersuka cita di minggu Advent pertama ini. Topik minggu ini adalah sambut Raja Damai di hatimu. Anak-anak sekolah minggu pasti akan mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera bila hatinya menyambut Sang Raja Damai, Tuhan kita, Yesus Kristus. Betul itu Kak Vina. Dan yang warta kedua, ayat hafalan minggu ini dari Yesaya 11 ayat 2. Yaitu Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Diingat ya adik-adik dan dihafalkan. Ya, nanti minggu depan dikirimkan ya videonya ya. Iya, Ke betul. kelas masing-masing. Oke, kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Oh Datanglah Immanuel. Oh
Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita mau mendengar firman, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami seluruh anak-anak-Mu dan berfirmanlah Engkau. Karena kami siap mendengarkan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, Inang didampingi oleh Kinci dan Teddy. Halo adik-adik. Nah, kalau yang Inang pegang ini namanya karena dia orangnya manja, jadi namanya si Anja. Ini si Anja, Anja manja ya. Oke, Inang akan bacakan dulu teks kita Minggu Advent pertama ini dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Demikian isinya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Nah, Inang mau tanya nih, Kinci. Halo Nak. Kinci punya roh sukacita enggak? Punya dong sukacita. Oh, keren. Nah, kalau Teddy punya roh damai enggak di hatinya? Punya dong Inang. Wow, keren. Berarti Kinci dan Teddy itu adalah dipenuhi oleh roh Tuhan. Iya, karena tema kita tadi kan menyambut apa ya Kinci dan Teddy? Topik kita sambut Raja Damai ya? Raja Damai. Oh iya, sambut Raja Damai. Raja Damai itu siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dong. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan di dalam Tuhan Yesus Raja Damai yang akan datang itu ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Bahkan dibilang di situ, iya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Berarti kalau kita memiliki roh Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, berarti Kinci dan Teddy pasti menjadi anak yang bijak. Benar enggak? Betul dong. Benar, Nak. Iya, pasti Kinci dan Teddy juga adik-adik sekolah minggu di rumahnya pasti. Kalau roh Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, pasti menjadi anak-anak yang mengerti, yang pengertian. Amin. Amin. Pasti nggak mungkin melawan orang tuanya, dibilang orang tuanya, aduh kita kan lagi situasi COVID, nggak usah pergi-pergi dulu lah keluar. Kita pasti mengerti, pasti nggak melawan. Kinci melawan nggak? Enggak Nak. Enggak. Teddy melawan nggak? Tidak Inang. Iya, jangan begini, nggak mau aku, nggak mau, pokoknya aku harus pergi ke mall. Aku nggak mau, aku udah bosan di rumah. Nggak boleh begitu, tapi punya roh pengertian, terus roh nasihat. Roh nasihat itu justru anak sekolah minggu kalau dia sebagai kakak dan abang menasehati adiknya. Oh nggak boleh deh, kan situasi lagi begini. Terus kalau roh nasihat itu anak-anak sekolah minggu kalau dinasehati papa dan mamanya dia mau mendengar, dia mau menerima. Ya kan Anja juga kan? Iya Anja juga. Anja juga anak yang ngerti, anak yang baik, anak yang mau mendengar nasihat dan takut akan Tuhan. Nah, ini kan minggu Advent, Kinci, Anja, Teddy, ini Advent nih. Apa sih artinya minggu Advent? Advent itu artinya apa sih? Hari penantian Inang. Oh iya, menanti siapa? Menanti kelahiran Tuhan Yesus. Menanti kedatangan Tuhan Yesus. Berbahagia enggak kira-kira? Iya dong. Bahagia dong. Banget. Nah, nggak boleh tuh menanti Tuhan Yesus tapi rohnya, hatinya
tidak penuh kedamaian, marah-marah terus, melawan terus, memberontak terus, nggak boleh. Tapi kalau menanti Tuhan Yesus Advent, di situ kita harus penuh damai, sukacita, mau mengerti, mau membantu, mau menolong, dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya dia nggak mau melakukan hal-hal yang jahat. Dia nggak mau, pasti dia mau melakukan hal-hal yang baik. Jadi menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan sukacita dan pastinya hidup selalu bersyukur di situasi apapun. Kita nyanyi dulu yuk. Mau gak nyanyi nih Anja, Kinci, dan Teddy? Yuk, Nang. Mau ya? Walaupun gak ada musiknya gak apa-apa, kita nyanyi aja ya. Lagunya ini loh. Bila roh Allah ada, sambil gaya ya. Bila roh Allah ada, adik-adik di rumah juga boleh ya nyanyi ya. 1, 2 ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Iya, jadi menanti kedatangan Tuhan Yesus, minggu ada Advent harus menunjukkan roh Tuhan ada pada kita. Yesus ada di dalam diri kita, bersukacita, menjadi anak yang baik, dan mau mengerti, mau mendengar nasihat, dan takut akan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Di minggu Advent ini kami diingatkan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Dan persiapan diri kami adalah menyambut kedatangan Raja Damai itu dengan hati yang dipenuhi dengan roh sukacita, roh damai, roh pengertian, roh nasihat, dan pastinya takut akan Tuhan. Sehingga kami menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan tetap melakukan hal-hal yang baik, menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua daripada anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan sambut sambil mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Marilah kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa tunggal hidupku, harta milikku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati, selamat Advent. Selamat Advent semuanya. Kesabaran Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah. Sambut pagi, Kesabaran Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kesabaran Rasul 10 ayat 34b. Bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Rasul 10 ayat 34b. Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah Tidak disebut lagi. Rasul 10 ayat 34b. Allah tidak membedakan orang. Pada Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan
B.